Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di YouTube channel Isya Dewi. Hari ini kita akan mereview sebuah serum yang aku beli di marketplace, yaitu di Shopee, di official account. Serum apakah itu? Serumnya adalah peeling solution dari Dr. Brandon. Kira-kira ini recommended? Bisa dibeli atau say goodbye aja? Tonton sampai dengan selesai. Nah, teman-teman, aku tertarik dengan produk ini karena memang aku tuh waktu itu mencari produk yang ada fungsi eksfoliasi dan pengennya tuh yang lokal aja. Karena kalau yang produk yang dari luar itu aku kadang suka justru insecure apakah kandungannya aman, halal atau enggak. Nah, itu akan lebih jadi prioritas. Tapi so far aku pengennya produknya tuh yang sudah bener-bener BPOM, jadi aman untuk digunakan. Kalau produk luar itu aku suka khawatir jangan-jangan BPOM-nya atau keterangan amannya itu dipalsukan. Makanya aku waktu tahu Dr. Brandon ngeluarin ini dan mereka udah ada BPOM-nya, terus aku putuskan untuk beli. Belinya di Dr. Brandon Official, aku beli sendiri. Waktu itu aku beli satu paket, jadi ada krim pagi sama krim malamnya, dapat pouch juga. Cuman kita nggak akan ngebahas itu, kita akan ngebahas tentang serumnya ini aja. Teman-teman bisa lihat ini tuh udah berkurang segini ya, dari isinya yang tadinya full. Nah, kalau krim pagi sama krim malamnya itu nggak akan kita bahas sekarang, udah habis juga. Kita cek dulu di sini, teman-teman bisa baca. Peeling solution dari Dr. Brandon ini kandungannya adalah niacinamide 2%, AHA 3%, dan BHA itu 1%, dan ada PHA 2%. Fungsinya adalah exfoliation, firming, dan moisturizing. Isinya 20 ml. Nah, Dr. Brandon itu waktu aku terima serumnya itu ada ininya, ada dusnya kecil gitu. Tapi karena udah ku pakai beberapa hari udah ku buang. Yang boxnya itu udah di tempat sampah udah lama. Jadi, maaf banget nggak bisa aku tunjukin. Kita balik lagi ke produk Dr. Brandon Peeling Solution ini. Dr. Brandon itu adalah produsen dari, setahu aku dari Yogyakarta, tapi di sini kok nggak ada alamatnya ya. Dia dari Yogyakarta. Jadi aku lihat juga di jalan di Yogyakarta itu ada baliho dari Dr. Brandon juga. Jadi kemudian aku ngerasa, oh ini baru nih produk dari Yogyakarta. Tempat aku kan dari Yogyakarta nih, aku orang Jogja, jadi kayak yang pengen nyobain produknya dari lokal brand Indonesia, apalagi dari Jogja itu seperti apa. Ini dia makanya. Cara menggunakannya seperti apa? Cara menggunakannya adalah teteskan 5-10 tetes serum ini ke area wajah dan leher. Hindari area sekitar mata, nggak boleh. Diamkan selama 10 menit, lalu bilas wajah dengan air hangat. Gunakan 3-4 kali dalam seminggu. Ada perhatian juga selama menggunakan produk, hindari sinar matahari langsung, pakai sunscreen, wajib banget selama beraktivitas di pagi dan siang hari. Kandungan yang lain apa ya? Kalau di sini kandungan yang lain komposisi ini sih. Oke, di sini udah ada expired date-nya, jadi teman-teman nggak perlu khawatir misalnya dapat produknya nanti wah jangan-jangan tuh yang dikirim tuh nggak ada keterangan expired date kapan gitu ya. Ini udah ada expired date-nya, yang aku masih punya ini bulan 10 tahun 2023. Oke. Cuman di sini ini memang kayaknya aku dapat kemasan yang lama, jadi belum ada label BPOM-nya. Tapi kalau kita cek di official akun mereka itu udah ada BPOM-nya. Nggak kelihatan deh. Against animal testing kalau nggak salah ya. Jadi ada gambarnya kelinci dilingkarin. Jadi tidak diuji cobakan pada binatang. Yaudah, udah nungguin kan ya, kita buka aja nih. Kalau teman-teman lihat, jadi di cairannya ini tuh ada kayak kelihatan nggak, agak keruh gitu. Dalamnya tuh ada kayak apa ya, ada keruh-keruhnya gitu loh teman-teman loh. Kayak kalau misalnya air terus kita kasih
sabun didiemin itu kan ada kayak keruh-keruh dikit, nah itu tuh kayak gitu nih, semoga kelihatan sih ya. Coba aku kalau pas teman-teman beli, petunjuknya tadi 5 tetes ya, lebih kurang ya. Ini kita pakai 3, 4, 5. Nah, kalau teksturnya itu nggak lengket sama sekali, jadi light, teksturnya light. Kita coba aja ini di detik ke 11 tadi aku tuangin, coba berapa detik sampai dia terserap sempurna. Tapi toh kita kan harus ngediemin 10 menitan. Nah, setelah berapa detik sih dia bisa terserap sempurna, kita tunggu sebentar. Oh ya, teman-teman jangan pakai serum ini di pagi hari ya. Ada tuh yang kadang pengen cepet hasilnya bagus terus makanya pagi malam, padahal kalau ini enggak. Jadi teman-teman kalau pakai produk itu gunakan sesuai dengan petunjuk penggunaannya. Kalau digunakan malam, gunakan malam hari. Kalau digunakan pagi, gunakan pagi hari. Jangan dibalik ya. Oke, ini udah terserap tadi berhentinya di berarti sekitar 50 detikan lah, menuju 1 menit juga. Ini didiamkan selama 10 menit. Oke, dan seperti apakah pada saat aku sudah menggunakan produk ini beberapa kali kemarin. Nah teman-teman, ini kalau aku menggunakan produk ini nggak ada efek cekit-cekit. Beberapa temanku yang pakai itu katanya agak cekit-cekit, kayak apa ya, kayak efek kayak di tusuk-tusuk dikit. Tapi kalau aku nggak ada efek itu sama sekali. Mungkin karena aku dulu sering eksfoliasi, chemical exfoliation juga, jadi udah pakai yang prosentasenya mungkin lebih tinggi, jadi nggak begitu kerasa kalau pakai yang ini gitu. Terus efeknya apakah ada pengelupasan atau enggak? Pengelupasannya kalau aku nggak yang kentara banget, nggak yang terus habis pakai terus besoknya yang ngelupas-ngelupas itu enggak. Jadi mungkin pengelupasannya adalah pengelupasan ringan yang tipis-tipis gitu. Jadi pada saat mengelupas tuh kayak kalau pas kita lagi bersihin muka, lagi nyabun muka, dia otomatis ikut akan ngelupas dan tersiram sama air. Efeknya kayak gitu. Terus mencerahkan atau enggak? Iya. Jadi setelah rutin menggunakan itu lebih bright aja, lebih lembut juga kulitnya dibandingkan gitu saat menggunakan serum yang niacinamide. Aku biasanya kalau pagi sama malam tuh rutinnya pakai yang niacinamide 10% gitu. Nah kalau pakai ini tuh jadi dia lebih seger aja, pas pagi bangun tuh lebih seger. Terus mungkin main perasaan sih ya, jadi aku ngerasa kayak yang lebih kulitku sudah lebih sehat nih gara-gara aku membaca ingredientnya. Wah ini tuh bagus buat kulit, ini tuh bikin kulitku sehat, ini bikin kulitku lembut. Terus jadinya aku mengafirmasi diri sendiri bahwa oke, aku bangun dengan kondisi kulit yang lebih sehat. Kayak gitu sih. Mungkin tiap orang beda-beda, tapi kalau aku kayak gitu. Jadi karena positive mind dulu, jadi harapannya memang akan bisa bikin sehat produk ini. Dari sisi harganya cukup terjangkau. Kalau sekarang mungkin beda, tapi dulu pas aku beli tuh kisaran antara 50.000 sampai 70.000 sekitaran itulah. Tapi waktu itu belinya kan sepaket tuh ya, jadi kalau per itemnya aku lupa, cuman lebih kurang segituan harganya. Terus kira-kira apakah aku akan beli lagi produk ini atau enggak? Maybe yes, maybe no, karena nggak yang butuh-butuh banget, terus nggak yang oke, ini kelihatan beda banget gitu hasilnya setelah menggunakan produk ini. Cuman memang dia nggak bikin breakout, jadi oke aja sih, boleh antara 1 sampai 10 ya, nilainya 8,5 lah, nggak 8,5, aku agak murahan lah ya, kayak gitu teman-teman. Oke, itu aja review kita hari ini. Terima kasih sudah nonton, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, subscribe, dan dibagikan ke teman-teman yang lain, mudah-mudahan bisa berfaedah, bermanfaat. Terima kasih ya, kita ketemu di review berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.